Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai cash flow. Nah, cash flow itu apa sih? Cash flow itu atau arus kas, ini merujuk pada jumlah uang yang masuk dan keluar dari suatu bisnis atau investasi selama periode waktu yang udah ditentukan. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai analisis cash flow dari makaroni kelautan. Nah, yang pertama itu menentukan asumsi dasar terlebih dahulu. Di sini asumsi dasar pertama yaitu produksi sebanyak 350 kg dengan harga jualnya 25.000 per kilo. Tahun pertama proses produksi hanya dilakukan 11 bulan karena pada bulan pertama digunakan untuk persiapan. Nah, untuk asumsi dasar yang keempat, suku bunga yang digunakan adalah rata-rata tingkat suku bunga pinjaman mikro dari Bank Mandiri, BRI, dan BJB sebesar 20,13%. Ini tahun 2014. Dan yang terakhir, harga bahan baku berupa makaroni yang seharga 20.000. Nah, di sini adalah biaya investasinya. Ada beberapa keterangan mengenai biaya investasi dari alat-alat untuk memasak, kebutuhan bagian kasir, dan di sini juga ada lahan untuk memproduksi makaroni tersebut. Nah, di sini juga ada umur ekonomisnya, lalu nilai sisa yang ketika barang sudah tidak pakai lagi, kita bisa menjualnya ke tukang rongsok dan akan mendapat nilai sisa tersebut. Nah, lalu ada penyusutan per tahunnya. Lalu untuk biaya tetap ini merupakan biaya yang menetap dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini bisa lihat bahwa gaji, lalu ada penyusutan yang sebelumnya didapat dari sini, dari biaya investasi, lalu sewa lahan dan bangunan, dan SIUP. Lalu ada biaya variabel. Biaya variabel ini mengenai bahan baku, obat-obatan, perlengkapan, dan lain-lainnya. Contohnya saja di sini kita ada makaroni kering, makaroni basah. Lalu di sini ada biaya per bulan dan per tahunnya. Lalu ini di bagian laba rugi ada pendapatan di tahun pertama. Itu nanti perhitungannya menggunakan 11 bulan. Lalu di tahun-tahun selanjutnya menggunakan 12 bulan. Lalu biaya operasional itu didapat dari biaya variabel yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu laba kotor ini merupakan pengurangan dari pendapatan dan biaya operasional. Lalu ada biaya tetap. Biaya tetap ini merupakan dari slide yang bagian biaya tetap, ada gaji dan lain-lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya masuk ke cash flow. Nah, di sini inflow di tahun pertama juga sama dikalikan dengan 11 bulan. Nah, untuk cash flow di bagian inflow, pendapatan itu dikalikan dengan 11 bulan. Lalu dikalikan dengan harga satuan makaroni yaitu 25.000 dan dikalikan lagi dengan unit yang nantinya akan dijualkan per tahunnya atau per bulannya. Tergantung kalian ngitungnya menggunakan per tahun atau per bulan. Jadi seperti itu. Nah, untuk outflow di sini di tahun kedua tidak mengganti alat-alat karena umur ekonomisnya di atas 5 tahun. Nah, di bagian spatula, baskom, dan saring minyak itu dalam waktu 3 tahun akan mengalami pergantian alat sehingga akan terjadi pengeluaran di tahun ketiga untuk membeli spatula, baskom, stainless, dan saring minyak. Lalu ini adalah uang yang akan keluar di biaya tetap,
yang nantinya di tahun pertama sampai kelima tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Lalu di bagian biaya variabel juga sama dengan biaya tetap, tidak ada pengurangan dan penambahan. Nah, selanjutnya akan membahas keseluruhan dari cash flow makaroni kelautan ini. Bisa dilihat di sini NVP-nya tidak negatif. Dia berada di angka positif, di mana angka tersebut dianggap layak karena nilai sekarang dari arus kas masuk lebih besar dari investasi awalnya. Lalu IRR-nya juga berada di angka positif, sehingga bisa dikatakan perusahaan ini layak. Lalu untuk net B per C ya berada di angka 1,41. Ini menunjukkan bahwa manfaat bersihnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Serta di payback periode berada di angka 3,53, itu artinya investasi yang sebelumnya dikeluarkan, yang sebelumnya disebutkan di biaya variabel, itu akan kembali pada jangka waktu 3 tahun, 53 bulan atau sekitar setengah tahun tambahan lah. Bisa dikatakan usaha makaroni kelautan ini layak untuk dilaksanakan. Mungkin sekian dari pembahasan mengenai analisis cash flow makaroni kelautan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya di komen. See you next video guys, bye.